Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Kekayaan alamnya melimpah, mulai dari hasil pertanian, laut, hingga sumber daya energi. Budaya pun sangat beragam dan menjadi kekuatan identitas bangsa. Namun, di balik kebesaran itu, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar seperti raksasa yang tumbuh besar, tetapi kondisi kesehatannya belum stabil. Masalah gizi, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Ketiga hal ini bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi bangsa masa depan. Yang pertama adalah masalah gizi. Masih menjadi tantangan serius di Indonesia, ditandai dengan stunting, gizi buruk, dan kesetimbangan akses makanan bergizi. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan ekonomi, mahalnya pangan bergizi, serta pola konsumtif yang tidak seimbang dan minimnya edukasi gizi. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia dan daya tahan tubuh lemah, dan anak lebih mudah sakit. Dampaknya adalah pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak terlambat, sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak stunting juga beresiko mengalami kesulitan belajar dan produktivitas rendah saat dewasa. Solusinya adalah memperkuat program gizi ibu dan anak, edukasi pola makan seimbang, serta penyediaan dan program makanan bergizi yang terjangkau dan berkelanjutan. Yang bagian kedua adalah pendidikan. Pendidikan itu kunci utama untuk membangun masa depan bangsa. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum merata. Anak-anak yang di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik, misalnya kayak sekolah, teknologi, dan tenaga pendidikan dibandingkan anak-anak yang tinggal di perdesaan, yang kayak misalnya tinggal di perdesaan terpencil. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena ketimpangan fasilitas pendidikan, perbedaan kualitas guru, serta kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor utamanya. Tidak sedikit anak yang harus putus sekolah karena keterbatasan biaya atau harus membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dampaknya adalah pendidikan yang tidak optimal menghasilkan generasi yang kurang siap untuk menghadapi tantangan global. Misalnya, rendahnya literasi, kemampuan berpikir kritis, terus keterampilan kerja berdampak langsung pada lemahnya daya saing bangsa. Nah, solusinya adalah pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan kompetisi guru, pemanfaat teknologi belajar, serta pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu merupakan langkah-langkah yang perlu terus diperkuat. Tetapi, pendidikan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa kondisi kesehatan yang memadai. Misalnya, kayak anak yang sering sakit, akan sulit belajar, dan masyarakat tidak hanya sehat saja, akan sulit juga berkembang. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan itu kan menjadi pondasi utama untuk hidup kita. Sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Ada juga di beberapa wilayah fasilitas kesehatan itu masih terbatas, misalnya kayak daerah terpencil. Nah, tenaga medis belum merata dan jarak menuju layanan kesehatan pun sangat jauh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan. Nah, selain itu, juga ada kesadaran masyarakat terhadap pola pikir yang bersih dan sehat masih tetap rendah. Jadi, dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan fasilitas pendukung. Nah, di sini juga ada dampaknya, yaitu masyarakat yang tidak sehat akan sulit berproduktivitas, beban biaya kesehatan juga meningkat karena angka kemiskinan bertambah dan kualitas hidup menurun. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat pembangunan nasional. Solusinya adalah penguatan layanan kesehatan primer seperti puskesmas, pemerataan tenaga medis,
edukasi hidup sehat, serta mengoptimalkan jaminan kesehatan nasional harus tetap ditingkatkan agar seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas. Kita kembali dari poin pertama, dari sisi gizi. Banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan asupan makanan bergizi secara cukup. Salah satu contoh upaya yang bisa dilakukan adalah melalui program makanan bergizi gratis MBG, di mana anak-anak mendapatkan makanan sehat yang mendukung karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Program seperti ini penting karena anak yang bergizi terpenuhi akan menjadi lebih sehat, lebih fokus belajar, dan tumbuh dengan optimal. Namun, gizi yang baik harus didukung oleh pendidikan yang layak. Di bidang pendidikan, perbaruan fasilitas sekolah menjadi langkah penting, seperti ruang kelas yang nyaman, buku pelajar yang memadai, serta akses teknologi pembelajaran. Dengan fasilitas yang diperbarui dan lingkungan belajar yang mendukung, anak-anak akan lebih semangat belajar dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di kota maupun di daerah. Selain itu, kesehatan juga menjadi fondasi utama. Pemerataan layanan kesehatan seperti puskesmas yang lebih lengkap, tenaga medis yang cukup, serta memudahkan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jika masyarakat mudah mendapatkan layanan kesehatan dan memadai pentingnya hidup sehat, maka penyakit bisa dicegah sejak dini dan produktivitas masyarakat meningkat. Pada akhirnya, Indonesia yang sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga generasi yang cerdas dan sejahtera. Gizi yang baik, pendidikan yang memadai, dan layanan kesehatan yang merata adalah kunci agar Indonesia benar-benar menjadi raksasa yang sehat dan berkualitas. Jadi, Indonesia adalah negara yang besar yang perlu dibenahi agar benar-benar sehat. Dari gizi, pendidikan, dan kesehatan yang baik adalah kunci utama, dan tanggung jawab ini harus dijalankan bersama oleh pemerintahan dan masyarakat.